warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan as-sayyidus syuhur unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, terutama nikmat iman, sehingga kaki ringan melangkah ke masjid. Selanjutnya, mari pula kita bersama-sama mengirimkan selawat dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW atas perjuangan beliaulah sehingga nikmat Islam ini, nikmat beragama ini bisa kita rasakan bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan tidak terasa kita sekarang sudah berada di malam ke-27. 27 itu menurut para ulama adalah malam-malam Lailatul Qadar. Bahkan jumhur ulama mengatakan 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jumhur artinya kebanyakan. Ada juga yang mengatakan malam-malam ganjil. 21, 23, 25, termasuk 27. Itu malam-malam Lailatul Qadar. Artinya siapa yang beribadah di malam-malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Bayangkan, satu malam dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1000 bulan. 1000 bulan 82 tahun lebih. Hanya satu malam, hampir 83 tahun. Bayangkan, hanya satu malam beribadah. Begitu kasih dan sayangnya Allah kepada umat Muhammad, begitu rahman dan rahimnya Allah hanya kepada umat Muhammad. Tergantung kita mau pergunakan atau tidak. Kita sudah dipanjangkan umur, sehat lagi. Ada yang dipanjangkan umurnya tapi sakit-sakit, tidak bisa ibadah dengan baik. Jadi mari kita gunakan ini, karena kita sudah dipanjangkan umur, disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kesempatan ini untuk memang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah yang dicontohkan baginda Rasulullah. 10 terakhir Ramadan, baginda Rasulullah SAW bahkan tinggal di masjid iktikaf. Padahal orang sudah tidak ada dosanya, banyak dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang banyak dosa, banyak salah, banyak noda, banyak hilaf, kurang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW berkata, wallahu anni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Bayangkan,
Baginda Rasul bersumpah, wallahi demi Allah, saya ini istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap hari 70 kali. 70 kali istighfar, tobat. Bahkan di lain hadis, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya saya setiap hari tobat 100 kali. Bayangkan, 100 kali Nabi tobat setiap hari. Tidak pernah berbuat salah, tidak pernah hilaf. Sembahyangnya senantiasa di masjid berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat. Kita kadang-kadang hanya maghrib berjamaah maghrib tidak isya, apalagi subuh. Lebih-lebih kalau subuh. Ini saya lihat kalau Jumat penuh, ini kalau Jumat. Tapi ini berapa ini bapak-bapak ini? Kalau Jumat luar biasa penuh sampai di luar. Kemana yang lain? Bagaimana pemahaman agama? Iya. Di malam-malam 10 terakhir itulah di situ turun Lailatul Qadar. Coba kita lihat di Masjidil Haram, semakin terakhir itu semakin membeludak orang dari mana-mana. Tidak sama kita di Makassar, kalau pertama Ramadan, wah, meluap. 1 sampai 3 malam ketiga, ya malam seterusnya sudah mulai kurang. Sudah mulai jatuh satu persatu. Ini dari tahun ke tahun begitu terus. Kapan meningkat dan kapan merobek? Padahal mau kemana? Mau kemana kita? Sehebat apapun, sekuat bagaimanapun, penguasa bagaimanapun, pasti akhirnya akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Pada akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarpun kita memiliki 3 rumah, ruko banyak, tidak akan dibawa. Mobil banyak tidak akan dibawa. Yang dibawa adalah amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sebagaimana yang dibaca tadi baik, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh. Tidak dibawa emas itu yang bertumpuk, tidak dibawa emas itu yang bertumpuk-tumpuk. Investasi, rekening yang bermiliar-miliar tidak akan dibawa. Yang dibawa menghadap Allah adalah as-salah, terutama salat. Kewajiban salat kita. Kalau kewajiban salat ditinggalkan, maka harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malam seperti ini, malam Lailatul Qadar, Allah turun di langit bumi berseru, siapa yang berdoa, saya akan terima doanya. Diterima doa di malam-malam seperti ini, makbul doa. Jadi anak-anakku yang belum ada jodohnya, silakan berdoa ketemu jodoh yang saleh, salehah.
Silakan berdoa demi kebaikan. Tak apa-apa. Siapa yang bertobat kata Allah, saya akan terima tobatnya. Kalau kita ini mengaku umatnya Muhammad, tobat. Karena kita memang banyak salah. Kullu bani Adam hatta'un wa khairu hatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu gemar berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang gemar berbuat salah ialah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat dengan tidak melakukan lagi apa kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Umpamanya sering meninggalkan salat, jangan lagi diulang. Sudah tobat, diulang lagi. Ini dua-duanya mana? Tobat. Ya Allah, beri aku kekuatan lahir batin untuk senantiasa bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kalau betul-betul hati yang tulus ikhlas, Allah akan berikan. Allah akan berikan kekuatan, kesempatan senantiasa berjamaah di masjid. Meskipun bukan di masjid ini, kalau umpamanya keluar, kalau dilihat jam, saya bisa berjamaah di masjid Al-Markas umpamanya. Saya bisa berjamaah di masjid Raya Makassar. Sudah tarhim, sudah ada tanda-tanda kalau masuk waktu, ya kita singgah. Itu yang namanya tobat. Jangan didengar azan begitu saja. Azan itu adalah panggilan Allah, panggilan yang maha besar, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita, memanggil kita untuk sejenak menghadap kepadanya. Dia panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salat, mari salat. Hayya 'alal falah, siapa yang datang salat pasti menang, pasti beruntung, tidak akan pernah rugi, tidak akan rugi. Walaupun tadi itu ada transaksi, ada transaksi 2 miliar, 3 miliar, atau 1 triliun pengusaha, terus dikumandangkan salat, berhenti sejenak. Ikuti panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ paling banyak keuntungan. Hayya 'alal falah. Coba kalau kita dipanggil Pak Wali Kota, panitia Masjid Al-Kautsar dipanggil, harus menghadap jam 8 pagi di kantor Wali Kota menerima sumbangan. Sebelum jam 8 sudah ada di sana, karena Pak Wali Kota atau Gubernur. Kita takut terlambat, takut kepada Pak Wali Kota, takut kepada Gubernur, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi nikmat begitu banyak kepada dia. Apalagi di subuh hari, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kita jawab, tidur lebih baik daripada salat. Dijawab, tidurnya lebih baik daripada salat. Tadi sudah mengaji 15 menit masjid, kita sudah bangun karena mau buang air kecil, tidur lagi. Padahal sudah tarhim masjid.
Harus kita tobat istighfar banyak-banyak kepada Allah. Banyak kita salah, banyak kita alfa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini tobat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lagi diulang. Iya. Seterusnya kita istiqamah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang istiqamah dengan perintah Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahab wa la tahzan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dengan keyakinan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya, Allah tahab wa la tahzan. Malaikat berbisi, jangan kamu ragu, jangan kamu sedih. Nah, itu yang dibisikkan, sehingga kita melihat bagaimanapun susahnya orang tua, kalau dilihat tidak mampu lagi, dia datang di subuh hari, meskipun hujan dia pakai payung, karena dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dia, iman dia betul-betul atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat membisikkan kepadanya, Allah tahab wa la tahzan. Jangan kamu ragu, jangan kamu bersedih. Tuhan sudah menyiapkan sebuah surga kelak untuk kamu tinggal. Tuhan, surga sudah disiapkan. Jadi kita melihat ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, bagaimana susahnya. Hujan lebat, dia ambil payung, datang menjalankan salat subuh. Di hadis dikatakan raka'atainil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Bukan beringkanannya, dunia. Dunia kita miliki kalau kita senantiasa istiqamah dengan salat subuh. Bahkan di dalam hadis dikatakan, siapa yang senantiasa istiqamah rutin melaksanakan salat jamaah subuh, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin. Dan andai kata diperlihatkan pahala salat berjamaah subuh itu, orang yang sakit pun akan merangkak-rangkak datang mengikuti salat berjamaah subuh. Bayangkan, begitu luar biasanya namanya salat subuh berjamaah. Tapi siapa yang datang dari sekian banyak, hanya ada 2 baris. Tapi mungkin di sini lebih banyak, tapi di masjid saya paling hanya 2 baris. 2 saf. Iya. Orang yang istiqamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oleh sebab itu mari kita gunakan kesempatan itu betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan dan kehilapan kita selama ini, dan berniat di dalam hati untuk istiqamah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Dalam arti yang lain, harus senantiasa istiqamah melaksanakan, tetap konsisten melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, terutama as-salah. Karena ini adalah hubungan langsung dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa di dalam
kita kalau salat itu diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Itu yang terus diulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mengabdi dan kepadamu kami mohon pertolongan. Senantiasa berada di jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.